Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Kami hadir dengan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil ibadah wa rafa'a darajatina bit ta'ah wa as'adana bil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah Mekatur, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sangat bersyukur, berbahagia karena kembali kita bertemu dalam majelis yang mulia, majelis hikmah. Majelis hikmah yang kita rujuk dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita akan memasuki hikmah ke-199. Apa kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Kata beliau, man lam ya'rif qadran ni'ami biwijnaniha arafaha biwujudi fukdaniha. Ini soal nikmat. Kalau orang belum merasakan agungnya nikmat, maka ia akan merasakan saat nikmat itu hilang dari dirinya. Nikmat sehat, yang merasakan nikmat sehat adalah manakala ia sakit. Saat sehat mungkin tidak merasakan betapa nikmatnya sehat, betapa agungnya nikmat sehat yang dianugerahkan oleh Allah. Manakala dia sakit, barulah dia ingin segera sehat, barulah dia menyadari betapa nikmatnya sehat. Hikmah ini mengingatkan bahwa dalam keadaan bagaimanapun, kita wajib selalu meyakini nikmat Allah. Tidak boleh mengingat ketika sulit saja. Tidak boleh mengingat ketika sakit saja. Justru ujian paling berat mengingat nikmat saat sehat. Mengingat nikmat saat kita sukses. Karena nanti saat kita gagal, saat kita sakit, barulah kita merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun berpesan kepada sahabat Ibnu Umar, putra dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Hadis Imam Al-Bukhari. Dan manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Betapa seseorang baru menyadari nikmat Allah yang selalu Allah anugerahkan ketika nikmat itu hilang. Saat kita memiliki banyak harta,
terkadang kita lupa bahwa itu nikmat dari Allah. Maka tatkala kita diambil kembali harta kita oleh Allah, barulah kita mengakui, meyakini betapa nikmatnya mendapatkan karunia harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita dituntun untuk menghargai nikmat, mengingat nikmat, dan memanfaatkan nikmat. Kita menghargai, tidak memborosnya, tidak menggunakan untuk hal yang sia-sia, apalagi yang berunsur dosa. Kita mengingat bahwa nikmat itu pasti untuk kebaikan kita, maka kita tidak akan memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Tidak mungkin kita memanfaatkan nikmat Allah untuk keburukan, untuk kemaksiatan, karena kita sudah dituntut agar memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ke-200, janganlah ketika nikmat itu datang, malah kita menjadi panik, malah kita menjadi bingung bagaimana mensyukuri nikmat tersebut. Karena kepanikan, kebingungan, keraguan-raguan untuk mensyukuri nikmat itu akan merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. La tudhishka waridatun ni'am 'alal qiyam bihuquqi syukrika fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Maknanya, saat kita mendapatkan nikmat, kita tenang. Saat kehilangan nikmat, tetap tenang. Saat kita mendapatkan banyak karunia, tetap tenang. Kita tidak tergopoh-gopoh, kita tidak bingung, kita tidak bimbang, apalagi sampai kita ragu-ragu. Disitulah kita butuh tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tenang saat mendapatkan nikmat. Sebaliknya, orang yang malah bingung ketika mendapatkan nikmat, bimbang ketika dapat nikmat, ragu-ragu ketika mendapatkan nikmat, itu tanda Allah akan merendahkan kedudukannya. Karena bagi seorang yang beriman, ia tetap yakin. Ia tetap yakin dengan Allah bahwa semua anugerahnya sudah sangat sesuai dengan dirinya. Saat kurang, sudah sesuai. Saat lebih, sudah sesuai. Tidak mungkin Allah menganugerahkan yang tidak sesuai. Kitalah yang menyesuaikan. Kalau dapat banyak, kita sesuaikan. Dapat sedikit, kita sesuaikan juga. Sehingga tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan. Makna yang lain, kalau orang-orang boros, orang itu berlebih-lebihan, itu tanda dia dalam kebimbangan. Kalau menggunakannya tidak untuk kebaikan, itu tanda dia kebimbangan, dia panik. Padahal tetap saja kita insya Allah akan menyesuaikan nikmat Allah dengan apa yang kita lakukan. Karenanya di hikmah 201, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari juga mengingatkan, tatkala manisnya hawa nafsu menguasai kalbu, itulah penyakit yang amat sangat sulit. Penyakit yang sulit disembuhkan. Penyakit itu ada penyakit jasmani, penyakit fisik, dan ada penyakit rohani, penyakit non-fisik. Penyakit jasmani, kita terkadang lebih merasakannya dari penyakit rohani. Saat badannya sakit, ia merasakan. Tapi saat iman sakit, terkadang ia tidak dapat merasakannya. Karena tidak nampak. Karena seolah-olah biasa-biasa saja. Disinilah hikmah 201 memandu kita bahwa hati-hati, hawa nafsu itu manis. Bisa mengelabui, bisa membuat kabur, bisa membuat kita kecelek, bisa menjadikan kita tidak tahu tujuan hidup ini.
maka saat itulah kita bersegera untuk menyembuhkannya. Saat ada perasaan takabur, ada perasaan bimbang, ada perasaan kecewa, suudzon, maka segera kita obati. Karena kalau tidak segera diobati, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan penyakit fisik. Kita merasakannya, segera kita konsultasi, mendapatkan obat, dan insya Allah beberapa waktu kita segera sembuh. Tapi yang sering tidak disadari oleh manusia adalah penyakit rohani. Hawa nafsu yang menguasai. Bisikan setan yang sudah melampaui. Pentingnya bermajlis, pentingnya berada di majlis. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis hikmah adalah agar kita tidak terperdaya, agar kita tidak dikuasai oleh nafsu, agar hati tetap bersinar, hati tetap terbuka, karena bisa jadi nafsu itu yang menutupi hati kita. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, saat hatiku kotor, saat jiwaku terkelabui, Engkau berkenan membersihkannya, karena Engkaulah zat sebaik-baiknya yang dapat membersihkan hati manusia. Mudah-mudahan seluruh jemaah Mekatur, sahabat ngaji hikmah semuanya, senantiasa mampu segera untuk mengobati penyakit rohani, segera untuk bermajlis, segera taqarrub kepada Allah, segera mengingat Allah, segera beribadah dan beramal soleh, sehingga tidak berlama-lama dalam penyakit hati. Insya Allah kita akan lanjutkan ngaji hikmah bersama Mekatur dari kitab Al-Hikam setelah yang satu ini. Tetap bersama Mekatur dengan like, komen, share, subscribe semua media sosial yang ada di Mekatur. Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali bertemu dalam program mulia ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Kita melanjutkan hikmah 202. Masih berkaitan dengan hikmah sebelumnya, bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita, bagaimana kita tidak terperdaya dengan nafsu, tidak dikelabui oleh nafsu. Hikmah 202, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, la yukhrijus syahwata minal qalbi illa khawfun muz'ijun au syawakun muqlikun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat, tidak ada yang bisa membuang jauh-jauh syahwat, kecuali hatinya penuh rasa takut kepada Allah, khaufun minallah. Dan juga bagaimana rindu yang semakin mendalam kepada Allah. Menurut hikmah 202 ini, bahwa manakala seseorang dijangkiti oleh syahwat, dijangkiti oleh penyakit rohani, penyakit jiwa, maka ia harus
mengusirnya dengan dua sifat. Sifat pertama, al-khawfu minallah. Ia tingkatkan rasa takutnya kepada Allah. Bahwa nafsu membawa kepada kerusakan. Nafsu membawa pada kehinaan. Nafsu membawa kepada neraka. Muncul takutnya kepada Allah. Yang kedua, nafsu dapat diusir dengan rindu yang mendalam kepada Allah. Dengan takarrub dan mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, maka kita akan terhindar dari belita nafsu. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa lebih baik kita mengingat Allah meskipun tidak memahami yang kita ingat, meskipun kita tidak khusyuk ketika mengingat Allah, daripada tidak mengingat Allah sama sekali. Karena kalau tidak mengingat Allah, maka nafsulah yang akan mengelabui atau yang akan masuk di dalam jiwanya. Disitulah penyakit hati memerlukan perawatan yang serius. Terapi-terapi yang kontinu. Terapinya dengan zikir, terapinya dengan sholat, terapinya dengan takarrub kepada Allah, terapinya dengan meningkatkan khaufnya akan azab Allah, murka Allah, terapinya dengan rindu yang mendalam, mahabbatullah, cinta yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan demikian, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, nafsu tidak akan menguasai kita. Tapi kalau dibiarkan, tidak diberikan terapi yang sangat khusus, bisa jadi nafsu akan berada di dalam hati kita. Meskipun kadang ada, kadang tidak ada. Tetapi kita perlu memastikan bahwa kita sudah terbebas dari nafsu. Bahwa kita sudah tidak lagi dikuasai oleh nafsu. Di mana Nabi juga berdoa. Beliau berlindung dari nafsu yang diperturutkan. Allahumma inni a'udzubika min hawan muttaba'. Ya Allah, aku berlindung dari nafsu yang diperturutkan. Agar nafsu tidak mampu menguasai kita, maka khauf kita tingkatkan kepada Allah. Asyauq dan al-mahabbah pula kita tingkatkan kepada Allah. Itulah tips dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah ke-202. Kita lanjutkan hikmah 203. Kama la yuhibbul amal al-mushtarak, la yuhibbul qalbal mushtarak. Sebagaimana Allah tidak suka orang beramal tidak sepenuhnya hanya untuk Allah, maka Allah tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya untuk Allah. Orang yang beramal tidak boleh dicampuri dengan apapun. Niatnya hanya untuk Allah. Demikian juga tujuannya hanya untuk Allah. Kalau bercampur, jadilah syirik. Dan syirik adalah yang paling dimurkai oleh Allah. Bahkan Allah menyebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka yang beramal tetapi dicampuri oleh syirik. Karena syirik sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga soal hati. Hati itu hanya untuk Allah. Manakala cintanya kepada Allah, manakala rindunya kepada Allah masih bercampur dengan cinta kepada manusia, kepada dunia, kepada harta, dikatakan di hikmah 203, itu sama saja dengan orang yang beramal bukan hanya untuk Allah. Disebutlah al-amal al-mushtarak, amal yang bercampur. Untuk Allah juga, untuk manusia juga. Untuk Allah juga, untuk pamer juga. Untuk Allah juga, untuk dikatakan demikian. Yang kedua, al-qalbul mushtarak, hati yang bercampur. Cinta sama Allah, tetapi sama yang lain pun cinta. Padahal
cinta kita hanya untuk Allah. Dibolehkan cinta kepada yang lain kalau Allah perintahkan. Dibolehkan cinta kepada yang lain karena memang Allah yang meminta kita mencintai yang lain. Mencintai keluarga karena Allah perintahkan kita mencintai keluarga. Mencintai kebaikan karena Allah perintahkan kita mencintai kebaikan. Mencintai semua karunia Allah. Karena Allah memang meminta kita mencintai karunia Allah. Selama itu diperintah, dianjurkan oleh Allah. Tidak mengurangi cinta kita kepada Allah. Tidak disebut al-qalbul mushtarak. Hati yang bercampur antara untuk Allah dan untuk yang lainnya. Disitulah makrifat kita kepada Allah. Landasannya adalah tauhid. Tauhidul amal, mengesahkan semua amal hanya untuk Allah. Tauhidul qalbi, mengesahkan hati kita hanya untuk Allah. Bisa dibayangkan saat kita memiliki suami atau istri, ternyata ada orang lain di hatinya, maka tentu tidak sepenuhnya dia cinta suami atau istrinya. Saat kita betul-betul cinta sama anak, ternyata kita tidak sepenuhnya cinta. Ada orang lain yang lebih kita cintai. Bandingkan itu dengan Allah yang maha segala-galanya. Tidak akan mungkin kita melakukan itu. Dan disitulah makrifat kita kepada Allah tidak sempurna kalau masih berbuat syirik. Kalau masih menduakan Allah. Kalau tidak sepenuhnya hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya untukmu. Hanya untukmu ya Allah kami beribadah. Hanya untukmu ya Allah kami memohon pertolongan. Itulah ketulusan hati kita. Itulah kesungguhan hati kita untuk mengesahkan Allah. Sehingga tidak ada amal musytarak, amal yang bercampur. Tidak ada al-qalbul musytarak, hati yang bercampur. Ya Allah, kami memohon agar semua amal kami khalisan liwajhika, tulus hanya untukmu. Demikian juga hati kami, hati yang bersih, yang suci, hanya mengingatmu, hanya mengesahkanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah Mekkatur, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan bagian ke-25 dari kitab Al-Hikam yang ditutup dengan hikmah 203. Masih ada hikmah-hikmah berikutnya yang insya Allah tetap akan ditayangkan melalui media sosial Mekkatur. Teruslah ikuti, teruslah menyampaikan berbagai hal melalui media sosial Mekkatur. Demikian, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, semakin memberkahi kehidupan kita, dan Allah semakin menunjukkan hikmah-hikmahnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menurut Jamaah. Keren banget, puas banget. Sampai di Mekah, alhamdulillah pelayanannya bagus, kita bisa tawaf atau umroh 2 kali. Alhamdulillah, menurut saya top banget, 10 menurut saya. Alhamdulillah para tim yang membantu kami, baik Muthoib, pelayanan, cukup membantu kami, dan ya bisa dihitung kalau dari poin dari 0 sampai 10 kita bisa acukan bisa sekitar 9 lah. Pelayanannya dan waktu saat tawaf, sa'i, itu benar-benar kita dijaga. Itu yang utama. Yang awalnya Pak Esu kan agak takut itu ngelepas saya yang tapi kita sangat dijaga dengan pengaturan laki di pinggir itu sangat bagus banget. Buat Bu Anif, maju terus, tidak ada kata pantang mundur. Dan itu tadi seperti yang selalu saya bilang juga ke Bu Anif,
top Marco top. Selalu saya ucapkan itu ke dia. Dari penjemputan kami yang dari stasiun, kemudian ke hotel, terus ke bandara, lalu ke Madinah, Mekah, dan lain-lainnya, itu sungguh sangat luar biasa. Semuanya sangat ini ya, untuk kita para jamaah tidak perlu bawain barang kayak gitu, karena semua sudah ada yang menghandle kita jalan tidak usah membawa barang-barang. Ya, untuk hotel di sana juga alhamdulillah dekat dengan, di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi, di Mekah dekat dengan Masjidil Haram. Jadi untuk kita beribadah itu sangat nyaman, tidak membuat kita capek karena kita tujuan utamanya adalah beribadah di sana.